Kalau bisa bagian pemimpin-pemimpin di atas lah harus dibangunlah jalan kita dari Matotonan sampai di kecamatan. Kabrawai kait ne, tahu te, tahu te sabewe, gabak kai ku rimana jamai semaholo, kona maligo tete yenua, kona maligo duru nia, kona kekurangan mai, barang anekku. Bisa kairawai kait ne, dabalo kairai cap laga jamai kait ne. Sehari-hari makan talas setiap hari emang nggak bosan, Bu? Bosan sih, tapi mau gimana? Ini yang bisa dimakan talas. Tahun 1999, Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi pemekaran wilayah dari Kabupaten Padang Pariaman di Sumatera Barat. Kawasan Mentawai terletak di luar Pulau Sumatera yang terdiri atas 4 pulau utama dan 10 kecamatan. Kini Mentawai telah dikenal sebagai kawasan wisata mancanegara. Namun siapa sangka masih terdapat sejumlah desa yang sangat sulit dijangkau. Desa Matotonan menjadi tujuan perjalanan tim Indonesiaku kali ini. Matotonan memiliki jarak sekitar 15 km dari pusat kecamatan Siberut Selatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kami harus transit di Desa Madobak kurang lebih 30 menit waktu tempuh. Perjalanan kami disambut dengan datangnya rintik hujan dan sebelum naik ke perahu kita harus melalui jalur darat terlebih dahulu. Inilah perjalanan menuju Desa Matotonan. Selamat datang di Indonesiaku. Meski hujan tak begitu deras, jalan yang kami lalui menjadi sangat berlumpur. Motor yang saya tumpangi tidak kuat menerjang kubangan. Beberapa kali saya sebagai penumpang harus turun dari motor. Waktu tempuh dalam kondisi normal seharusnya bisa dilalui hanya 30 menit saja. Tetapi akibat jalan yang rusak menjadi sekitar 1 jam. Sebetulnya jarak dari Muara Siberut ke Desa Matotonan ini berkisar 15 km. Nah tapi nggak bisa ditempuh seluruhnya via darat karena memang jalanannya nggak memadai. Makanya kita harus transit dan melanjutkan perjalanan nanti dengan perahu atau orang sini sebutnya pompong. Sungai masih menjadi lintasan utama warga Desa Matotonan sebab kondisi jalur darat yang belum dibangun sepenuhnya. Sementara jalur kendaraan bermotor yang kini sudah ada, kondisinya sudah sangat tak layak. Ini sebentar lagi kita sudah sampai di Desa Madobak untuk transit pindah ke perahu. Dan sekarang hujannya sudah mulai berhenti. Astaga, ini lagi-lagi jalan yang kita lewati ini aduh sangat berlumpur ya. Aduh, tar saya turun aja. Ini menyangkut lagi motornya. Kalau bisa dilihat seperti ini kondisinya. Astaga. Usai melewati jalur darat dari Desa Muara Siberut, akhirnya kami tiba di Desa Madobak. Di lokasi ini kami mulai melewati jalur sungai menaiki perahu kayu untuk mencapai Desa Matotonan. Nah, ini kita akan mulai perjalanan menuju Desa Matotonan. Dari sini kita akan naik perahu dulu dan kurang lebih waktu tempuhnya itu sekitar 2 jam. Sungai Rereiket yang mengelilingi wilayah Siberut Selatan menjadi lintasan utama bagi warga Desa Matotonan.
karena letak desa Matotonan di hulu sungai ini. Sungai sepanjang kurang lebih 15 km inilah yang hendak kami tempuh. Jadi pompong atau perahu kayu yang kita tumpangi ini nggak bisa membawa bobot yang berat. Kapasitasnya di sini saya hanya bertiga aja dalam satu perahu dengan satu orang yang mengendarai. Nah, ini kita menelusuri Sungai Rereket yang biasa digunakan sehari-hari oleh warga desa Matotonan untuk ke pusat kecamatan yang berjarak kurang lebih 15-16 km. Perjalanan menaiki perahu kayu tanpa atap dengan mesin sederhana ini melewati kondisi alam yang masih asri sepanjang jalan. Banyak pohon rindang yang tumbuh di pinggir sungai, namun sayangnya tak sedikit dedaunan atau ranting pohon yang berjatuhan. Kondisi ini menghasilkan sampah di aliran sungai, membuat mesin perahu kami tersendat. Nyangkut di baling-baling atau? Ini jadi mesin perahu yang saya tumpangi ini mati di tengah jalan. Kemungkinan ada sampah yang nyangkut. Jadi ini kita mau coba periksa dulu. Kita turun ya, Pak? Ya. Ini catekan ya, saya coba turun juga ya. Rupanya, kejadian seperti ini bukan 1-2 kali dialami oleh warga yang biasa mengendarai pompong. Hal ini karena memang tidak ada perawatan rutin untuk membersihkan sungai dari sampah. Masih bisa nyala lagi kan ya? Beruntung mesin perahu bisa menyala kembali dan kami pun melanjutkan perjalanan. Jika ditempuh dengan kondisi arus normal, mungkin tak akan memakan waktu selama yang kami rasakan saat ini. Tepat sebelum hari gelap kita akhirnya sampai di desa Matotonan. Ini kita mau turun-turunin barang dulu dari perahu. Ini kita di dusun apa ini, Pak? Apa? Desa Matotonan. Dusunnya apa ini? Dusun Maribaga. Oh, oke. Sagu menjadi salah satu penghasilan utama, sekaligus makanan pokok bagi warga desa Matotonan. Tanaman ini tumbuh dengan subur di sini. Saya bertemu dengan sejumlah warga yang hendak berangkat menuju lokasi pohon sagu. Tanaman sagu sudah tumbuh sejak puluhan tahun di sini. Sejak dulu, warga biasa menanam pohon sagu di pinggir aliran sungai yang membuat kami harus melewati jalan sempit dan berkubang. Dalam ya? Iya. Iya. Ini sebelum sampai ladang kita harus lewat lumpur dulu. Lumayan ini kurang lebih saya. Ibu tolong Bu, maaf nyangkut. Iya. Nyangkut. Aku ya bisa. Terdapat beberapa proses sebelum memanen sagu. Batang pohon sagu harus dibersihkan terlebih dulu sebelum ditebang. Saya menjauh dari pohon sagu bersama ibu-ibu agar terhindar dari titik jatuhnya batang pohon yang akan ditebang. Nah, ini sagunya udah bisa diambil. Kita sekarang mau bawa untuk diperas. Hasil panen kami dari ladang dibawa menuju tempat menggiling sagu yang berjarak sekitar 1 km dengan membawa 2 keranjang penuh berisi sagu.
Inilah yang dilakukan ibu-ibu pada kesehariannya sebelum mengolah sagu. Tiba di tempat penggilingan, sagu harus diparut hingga halus memakai mesin. Mesin parut ini milik kelompok tani sagu yang ada di Desa Matotonan dan baru digunakan sekitar 1 tahun. Setelah sagu menjadi halus, kami harus pindah lokasi lagi menuju tempat memerah sagu. Lagi-lagi, jarak sekitar 1 km harus ditempuh dengan membopong keranjang berat berisi sagu. Ganteng kita capek nih. Capek ya, Wah iya berat banget. Ini beratnya benar-benar terasa banget ya. Ternyata satu keranjang gini bisa 30-40 kilo ya Bu ya tadi? 40 kilo ini. Lokasi mengolah sagu di sini memang Ini biasa tidak memang terpusat bawa gini pada setiap satu hari, Bu. tempat, sehingga ketika hendak memproses sagu dari ladang, kami harus berpindah-pindah tempat yang memakan tenaga para petaninya. Iya kaki saya ke dalam. Waduh. Udah takut tumpah nih keranjangnya nih Bu. Gimana nih Bu? Awas, dari mana ini? Ini diangkat dulu Pak. Oke, aman. Tempat terakhir sebelum sagu diolah, yakni lokasi memerah sagu yang masih dilakukan dengan cara sangat tradisional. Jadi proses penyaringannya ini dilakukan dengan cara diinjak-injak. Maka dari itu kaki kita harus bersih, sebelum ke atas kita harus membersihkan semua sampai celana saya yang kotor ini harus bersih dulu. Oke. Cara tradisional seperti ini masih diterapkan hingga kini. Meski di zaman sekarang, alat untuk memeras batang tanaman seperti ini sudah banyak. Namun, hal itu seperti jauh dari kata lazim bagi warga Matotonan. Jadi ini disaringnya memang ambil air dulu dari bawah menimba, baru kita ditaruh ke sagunya dan diinjak-injak seperti ini. Berapa yang abang dapat nih dalam taruhlah misal dalam 1 minggu gitu, dapat berapa dari sagu ini? Sebenarnya memang tidak ada sih, karena kami rata-rata di sini seperti sagu ini kan dijualnya 1 tapri ini 100.000. Tapi itu kan jarang. Kadang-kadang laku dia. Kadang-kadang tidak, misalnya tidak ada jaminan. Bang, dengan kondisi kayak gini, harapan abang apa sih? Sepertinya jalan kita kan. Karena seperti ada penjualan di sini, tentu masih transportasi jalan di Pongpong, tentu agak susah lah. Banyak biayanya. Nah, jadi saya harapkan kalau bisa bagian pemimpin di atas lah harus dibangunlah jalan kita dari Matotonan sampai di kecamatan. Sungguh keseharian tak mudah yang harus dijalani. Sumber penghasilannya menjadi makanan pokok yang dikonsumsi, sementara berimbas pada pendapatan yang tak menentu. Jadi sekarang ini mau kita bawa untuk dikeringkan pakai tapiri. Orang sini bilangnya wadahnya ini tapiri. Usai diperas sampai sagu berwarna putih kental,
Selanjutnya yakni dikeringkan hingga makan waktu 1 minggu. Proses yang amat lama untuk satu wadah atau jirigen daun penuh ini bernilai Rp100.000. Nah, ini kita naruh yang untuk dijemurnya, sementara di sini udah ada yang kering. Setelah proses dijemur sekitar 1 minggu, ini udah bisa langsung untuk diolah. Seperti kebanyakan di wilayah timur Indonesia, sagu yang dikonsumsi di Mentawai merupakan sagu bakar, bukan sebagai camilan, melainkan makanan pokok pengganti beras. Jadi sebelum dibakar, sagunya kita taruh dulu ke dalam daun seperti ini, lalu dibungkus. Nah, baru setelah itu kita bakar di situ. Tekstur sagu yang lengket ketika dibakar akan menjadi kenyal dan padat di dalam wadah bambunya. Nilai karbohidrat yang terdapat dalam sagu memang bisa menggantikan peran nasi. Namun, rasa yang dihasilkan belum tentu cocok dengan beragam jenis lauk. Tetapi, jangankan lauk, warga di Matotonan terbiasa hanya mengkonsumsi sagu bakar saja. Karena hanya itulah yang mampu mereka jadikan menu utama untuk makan sehari-hari. Jadi ternyata rasanya ini tawar, dan sagu di sini masih jadi makanan pokok untuk warga sini. Kalau untuk sehari-hari itu dari penghasilan ibu dari sagu ini mencukupi nggak untuk hidup ibu? Tak. Kisah-kisah anak sagu sangat ribu. Tak yali kue ongkosku kamonga, ongkosku kubara, tak yali alakiku, sabunku, ngaramku, ubeku, alitoku, tak yali dulu naguloku. Harapan ibu apa sih? Keinginan ibu apa sih? Kabrawai kait ne saute sabewe Buka baku haiku rimana jamai simaholo pona maligo tete yenua pona maligo duru nia pona kekurangan mai baran anekku bisa kai rawai kai ne dabalo kai rai cap laga jamai kai ne bara. Keadaan sungguh miris dirasakan oleh warga pelosok Mentawai. Mereka hanya berpikir bagaimana cara bertahan hidup sehari-hari, yakni makan. Ketika hasil panen berlebih, sagu akan dijual sebagai penyambung hidup masyarakat desa Matotonan. Namun sayangnya, tak ada tempat penampungan untuk menjual hasil bumi di dalam desa. Sehingga warga harus mengeluarkan ongkos lebih untuk bertolak menuju desa sebelah. Perjalanan darat yang ditempuh memerlukan waktu kurang lebih 1 jam dengan jarak tempuh sekitar 8 km. Saya bersama Saharman dan adik-adiknya harus melewati jalur kecil yang belum dibangun. Dengan membawa muatan berat, medan curam harus dilewati dengan menjaga keseimbangan. Jadi jalur darat yang kita tempuh ini ternyata memang betul-betul jalan setapak yang hanya bisa dilalui motor. Itu pun beruntung kondisinya saat ini tidak hujan. Kalau hujan itu akan sangat licin dan curam sekali. Belum lagi dengan bawaan kami yang lumayan berat ini. Sebentar lagi kita mau sampai di tempat pengepul. Tiba di lokasi menjual sagu, rupanya 3 karung sagu yang kami bawa di total menjadi 51 kg. Ironinya, kini harga per kilo sagu hanya Rp2.500, sehingga yang dihasilkan oleh Saharman dan adik-adiknya hanya berkisar Rp127.000 saja. Sedangkan biaya bensin yang harus dikeluarkan untuk 3 motor Rp54.000. Rp73.000 untuk hari ini yang kami dapatkan dengan segala upaya berat yang telah dihadapi.
Terdapat lebih dari 300 KK di Desa Matotonan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Selain mengkonsumsi sagu sebagai makanan pokok, sebagian besar warga masih memanfaatkan talas sebagai makanan pengganti sagu. Talas yang ditanam di rawa tumbuh tanpa musim sehingga sangat dimanfaatkan oleh warga. Tiba di rawa yang menjadi ladang talas, kami harus turun menyemplung untuk mengambil atau mencabut talas hingga akarnya. Ini dia keladi atau talasnya memang tertancap di bawah tanah dan ini berlumur lumpur tadi ya. Ini untung udah dibersihin, nanti mau kita bawa, kita cari lagi yang lainnya. Bukan pergi ke pasar ketika hendak memasak, melainkan dengan cara seperti inilah yang menjadi keseharian ibu-ibu warga Desa Matotonan sebelum ke dapur. Memilah talas di ladang untuk dikonsumsi menjadi hal yang lumrah. Nah, ciri-ciri talas yang bisa diambil itu yang daunnya sudah mulai layu seperti ini, artinya di bawahnya sudah ada isi talasnya ya. Yuk kita ambil sekarang ya. Ibu, emang gimana sih rasanya setiap hari bersusah-susah dulu gitu, kita harus ke ladang, ya tadi lumpur-lumpuran. Iya, capek juga, tapi mau gimana? Emang nggak bisa pergi belanja ke pasar, Bu? Uang nggak ada, lebih baik ini aja lah. Pasar di sini jaraknya berapa jauh kalau dari rumah Ibu? Nggak ada, Nggak ada pasar? nggak ada. Di Muara bisa. Harus ke sana, Iya, Muara Siburut. iya. Kalau untuk sehari-hari makan talas setiap hari emang nggak bosan, Bu? Bosan sih, tapi mau gimana? Ini yang bisa dimakan talas. Ibunya dengan kondisi seperti ini kan sangat memprihatinkan ya. Ibu tuh harapannya apa sih? Harapannya pengen ada jalan bagus, ada pasar dekat rumah biar bisa ada sedikit uang, bisa belanja sedikit kan. Pengen ada orang yang membantu-bantu bikin jalan bagus biar lancar pergi ke Muara belanja. Warga Matotonan masih sangat mengandalkan Muara Siburut sebagai tujuan untuk berbelanja kebutuhan. Namun apa daya, akses jauh yang tak mudah dijangkau membuat warga pasrah dengan keadaan yang harus dijalani. Usai mengumpulkan talas dan dibawa ke rumah, kini saatnya merebus talas untuk diolah menjadi makan siang hari ini. Nah, ini talasnya lagi direbus dulu kurang lebih 30 menit ya. Oke, kita tunggu. Habis itu baru bisa dimakan gitu aja. Oke. Benar-benar nggak pakai bumbu dapur apapun, hanya dipotong, dikasih air lalu direbus seperti ini. Meski dengan cara sederhana, Nenek Sokna dan keluarganya tetap penuh syukur bisa melewati hari ini meski keadaan yang dihadapi sehari-hari sangat terbatas. Suku Mentawai di Sumatera Barat menjadi suku pribumi Kepulauan Mentawai yang masih sangat kental akan budayanya. Para sikerei atau orang-orang yang dituakan di Mentawai dipercaya memiliki kelebihan untuk menyembuhkan penyakit. Keempat sikerei di Desa Matotonan ini adalah para sikerei yang tersisa, yang hingga kini masih aktif mengobati pasien. Gelar sikerei tak sembarangan diberikan, melainkan hanya bisa bagi mereka yang dinobatkan. Lokasi mencari obat-obatan herbal di hutan berjarak sekitar 3 km dari pemukiman warga. Tanaman yang diambil tidak sembarang, melainkan sudah turun-temurun digunakan oleh suku Mentawai untuk mengobati berbagai macam penyakit ringan. Sirih pusau. Tanaman yang diambil ini kebanyakan tanaman yang berbunga ya. Terus ini juga tanaman sirih atau yang memiliki aroma tuh mint gitu ya.
Keempat Sikerai mengumpulkan jenis tanaman berbeda yang dinilai memiliki khasiat yang berbeda-beda pula. Namanya? Ya, Eruteno. Eruteno. Oke. Jadi ternyata masing-masing Sikerai ini dalam mengumpulkan obat punya tugasnya. Ada yang mengumpulkan untuk obat cacing, sakit mah, sakit pinggang, hingga obat untuk sesak nafas gitu. Usai mengumpulkan tanaman, kami bergegas ke aliran air sungai kecil yang ada di hutan untuk membersihkan tanaman dan wadahnya. Saat meramu obat-obatan herbal, para Sikerai melantunkan irama beriringan yang dianggap sebagai doa untuk memulihkan penyakit. Jadi ini disebutnya lage siripuso untuk mengobati penyakit lambung. Ada yang dilipat seperti ini, ada juga obat yang sudah dimasukkan ke bambu. Kalau dari sini sih sudah tercium aromanya ya, wangi seperti wangi dedaunan, sirih gitu, tapi ada bunga-bunganya juga. Usai ramuan obat jadi, kami bergegas kembali ke salah satu rumah warga untuk ritual pengobatan. Hal ini dilakukan terhadap pasien yang telah lama mengidap penyakit dan tak kunjung sembuh. Jadi obatnya ini untuk mengobati berbagai penyakit. Kalau nenek itu mengidap penyakit dalam, dan dengan segala yang sudah diramu itu dilakukan dengan rangkaian tradisi yang biasa dilakukan untuk mengobati pasien oleh para Sikerai. Cara pengobatan dengan ritual tradisi seperti ini dianggap ampuh mengangkat penyakit bagi warga suku Mentawai. Warga di sini mengaku percaya dengan prosesi penyembuhan pasien seperti ini, karena sebelumnya telah mengupayakan pengobatan modern namun tak kunjung berhasil. Anaknya ini sakit apa, Mbak? Oh, demam, kadang flu. Jadi demamnya itu agak menderita, nggak ada lalu sakit sekali. Oh gitu, demam sakitnya sakit ringan ya. Nah ini sebelumnya mungkin udah berobat ke bidan desa gitu, mungkin udah dicoba? Udah. Oh gitu, terus hasilnya gimana? Kalau nggak cocok obatnya nggak berubah, nggak sehat. Kalau pas obat-obat dari Mentawai sembuh. Oh, oke, obat dari Mentawai itu maksudnya dari para Sikerai? Meski dibalut dengan pakaian khas akan tradisinya, para Sikerai mengaku tidak masalah dengan kehadiran pengobatan modern yang kini sudah ada di tengah masyarakat. Dirinya mengakui bahwa cara seperti ini dilakukan untuk membantu sesama warga suku Mentawai yang sedang dalam keadaan sakit. Ya sebenarnya karena daerah kita jauh ya, salah satu kendalanya mungkin yang selama ini masyarakat menganggap bahwa harga pasar tidak sesuai dengan pendapatan masyarakat kita. Jadi masyarakat lebih memilih daripada dijual, lebih baik konsumsi. Jadi ada beberapa memang kendala kita. Pertama mungkin harga itu tidak terjangkau dengan masyarakat, jarak tempuh kita jauh. Lalu mungkin yang selanjutnya transportasi untuk daya jual masyarakat mau ke Muara itu tidak signifikan daripada hasil penjualan masyarakat kita. Salah satunya adalah jalan Trans Mentawai ini khususnya di desa kita ini belum tembus. Itulah masukan masyarakat kepada kita, bagaimana kita sampaikan kepada tingkat daerah, salah satunya adalah di Bupati Kepulauan Mentawai untuk merespon. Mudah-mudahan harapan kami juga di tahun 2023 ini akan berjalan dengan baik.